ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ Himmah Aliyah masih berjalan lancar dan saat ini masih tahap finishing, serta KBM kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan aktif dengan jumlah santri 36 santri yang semuanya sekelas SMA dan berbasis masyarakat gratis. Monggo bagi sahabatku yang ingin menitipkan jariahnya pembangunan gedung, insya Allah akan menghabiskan dana Rp932.550.000. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku kaum muslimin semua yang ingin menitipkan jariahnya, tafadholu bisa diantarkan ke pondok atau dikirim rekening yang sudah tertera. Pondok Pesantren PPTQ Himmah Aliyah, Pandian Karanglo, Tawangmau, Karanganyar. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nganu pusat boleh begitu mbak, ngomongnya pusat riba ngomong itu kan urusan pusat, jangan urusan kelompok, udah jangan ngomong masalah pusat. Jangan tahu sendiri enggak ngomongin apa nih pusat, masalah katanya kocar kacir. kocar kacir. Iya, ngomong kayak gitu berarti kan dicekokin sama si Khalil. Ya kan sering itu katanya, sering ke sono. Nah si Khalil itu kan di Bogor. Di Bogor ya. Iya. Udah ada bagiannya masing-masing. Jadi kemarin waktu pas maknya meninggal itu yang datang Pak si Khalil, orang yang di non Akikam itu pada datang semua. Gitu. Terus Elias foto juga lah. Ya kan emang itu udah temenan Pak sama kakaknya, itu kayaknya udah lama itu. Udah lama justru namanya bapak kakaknya diusir langsung mentah-mentahan itu karena hubungannya sama Khalil terus. Ceritanya gitu. Si Nuni yang ngomong. Enggak, itu kok dibilang kocar kacirnya apa sih? Enggak ngerti. Bola. Kok ngomong Mbak tahu masalah pusat sebenarnya. Pusat sekarang kocar kacir gitu. Iya, ngadepin itu yang 3 orang itu. Ya mungkin orang pada keluar gitu. Keluar dari jamaah. Terpengaruh. Jenengan tahu Mbak Nuni kok tahu sih masalah pusat? Bapaknya bengong aja. Enggak boleh Mbak, kalau ini jangan diomong-ngomong lah, itu dari mana gitu. Terus langsung ambil alih, keceplosan tuh anak si Nuni. Maka tak uber terus, Mbak tak tahu dari mana maksudnya. Berarti udah dicekokin orang-orang itu. Masalah taubat itu sih, ya istilahnya dia nggak merasa salah. Ya itu memang keyakinan itu satu itu. Iya kan? Sama daerah disuruh tobat itu Pak. Ya, nggak tahu ya daerah itu yang ngadepin itu siapa. Aku nanti kan malam Rabu mau ke daerah nih, sama Pak Jiwawan saya mau ngadep. Itu yang ini siapa, maksudnya bagaimana, urut-urutannya itu gimana gitu loh. Mau nanyain sama Pak Jiwawan, kemarin tak obrolin sama Pak Jiwawan tuh. Ngatan. Ya, soalnya di sana kan udah dikat, nggak boleh sambung, nggak boleh ngaji gitu loh. Di kelompok bidara itu Pak? Udah diumumin. Walah, ya Allah. Udah diumumin bahwa nama ini udah nggak boleh sambung, nggak boleh ngaji. Udah stop. Udah pengurusannya udah stop. Makanya kemarin Pak Edi itu ke sana itu Pak Edi diselamatin. Itu dibel sama Pak Kainya. Ngatan.
bukan inisiatif Pak Edi langsung gitu. Pak Edi itu tinggal sama Pak KI-nya. Dipil itu Mungkin suruh sama suruh Soleh urusin anaknya bagaimana gitu. suruh ngambil lah gitu. Ya mau diambil mau apa nggak tahu, pokoknya inisiatif karena Pak Edi ya istilahnya udah nggak tahan lah, anaknya merasa diasingkan gitu loh. Itu loh Mas, Oke. kita cerita. Makanya saya ndetes terus gimana gitu. Makanya gitu. Masalah perempuan apa diomong Bantuan COVID tuh yang dari pusat, COVID. Masa? Enggak turun-turun gitu. bukan masalah turun-turun, orang yang ekonominya ada kok malah dapat, yang istilahnya nggak nganggur, nggak kerja, nggak dapat, diomong tuh. Oh, ngoten. Iya, Berarti di Bidara sana, di kelompok Bidara gitu. iya, Termasuk ini Ilyas kan Nggak dapat. nggak dapat, nggak kerja gitu ya. si Amir nih ekonominya ada kok malah istilahnya dapat gitu loh. Bukannya Amir udah nggak kerja dia Pak Udah lontang lantung. lama dia mah, udah duluan dia sama. Si Amir kan lontang lantung itu. Iya, Anaknya berapa itu? 3 ya? si Amir berapa nih? Nih lagi hamil loh Pak. Aduh, Lagi hamil si Amir tuh istrinya tuh. Kayaknya tuh. Tinggal ini aja nunggu lahirannya. si Nurul mau sesar ya katanya. Nurul sinten? Arabnya udah datang kemarin tiba. Nurul Ibu ya. Oh, Nurul Buya ya. Mau sesar. Oh, sesa. Oh, oke. Ada ambegennya katanya. Oh, alah. Ada orang dari Amir. Nggih. Soalnya kalau dipakai Bahaya. bahaya. Hmm. Ambil tindakan sesar. Nggih. Berarti nanti jam 10 itu Standby masih sini. standby, Ntar, monitor. kira-kira bagaimana ya ambil caranya? Kalau mau pinjam dulu ya nggak bisa ya? Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya yang bisa ini si Agus. Tapi kemarin juga di testing itu udah bagus kok. Kita itu. Lah jenengan itu monitor. Lah iya, udah Pakai. langsung ya. Iya, udah bagus kemarin. Tinggal nanti sinyalnya gimana nanti waktu online itu. Terus ininya perangkatnya semua udah lengkap itu Pak. Udah lengkap insya Allah, oke insya Allah. Iya, kayaknya kalau saya lihat sih udah bagus ya. Sini langsung kan. Oke, emang di absen itu kita baru bermain Pak Jirakimin gitu kan. Udah oke kemarin Udah kan. bagus, Iya udah bagus. Oh jadi nanti malam Senin itu ya Iya. online daerah. Daerah. Ibu sama bapak-bapak. Berarti itu yang daerah yang pusat asrama hadisnya udah off dulu. Ya, Karena kan malam minggu kan libur. Oh iya, malam minggu libur ya. Ya nanti ada undangan lagi kayaknya. Kemana Pak? Tuh nih, saudaranya Marjuki, Oh, dagang sabar subur. oh. Orang luar. Dari luar memang gak kenal, udah saudara kenal. dia. Oh, ngoten. Tanggal 14 lockdown bener-bener di Jakarta, udah nggak bisa apa. Lockdown wae. Iya, total itu. Tempat ibadah udah tutup lagi. Nggak tahu ini kabupaten. Tapi sebenarnya Maksudnya kalau Pak Edi itu maunya Nuni itu tetap suruh pengen ngaji gitu ya. Kalau saya ya pesennya kamu kalau mau ngaji, tapi mau ngaji di sana kan nggak boleh. Maksudnya Cerita-cerita begitu. Maksudnya kalau di sini ada pun mau di sini bagaimana belum ada omongan begitu Mas. Cuman Pak Edi itu maksudnya diboyong dulu, nyelamatin lah. Ya itu tadi merasa anaknya di sana itu dia udah diasingkan, udah disingkirin gitu loh. istilahnya kalau Ilyas mah cowok mah bodo amat lah gitu, tapi kan namanya Nuni cewek, punya anak gitu ya, kasihan emang sih.
dia begitu prinsipnya si Ilyas itu udah dia. Gimana ya bisa begitu ya? Emang yang dimasalahin apa ya Ilyas bisa? Tapi emang ini sih Ya ya udah kepelintir. udah kepelintir. Udah kepelintir Mas. Udah lama kan hubungannya. Dia dari Januari dia kan udah out dari itu. Nah sebelumnya itu katanya sering-sering. Oh, udah out dari itu. Istilahnya alasannya kerjaannya. sekolah. Istilahnya mangkulan mau dagang soto. Lalu kan Oh. dua-dua. Iya. Oh. Dia kekeh Mas kata si Ilyas. Nah ditanya mertuanya diem aja. Ditanya itu. Pak Haji nanya nggak sama Ilyas bagaimana ini? Ya ditanya diem aja, nggak menjawab. Ya karena udah merasa yakin ke situ Pak. Sampai kalau orang istilahnya nggak yakin ke situ, nggak dicekokin dulu, pasti bantah lah. Orang saya masih yakin ke situ, ngapain saya ini? Mungkin nggak enak juga kali. Kan ngelak. Sama mertua kali. Nggak enak sama mertua kali. Mau ngomong-ngomong apa nggak enak kali. Ya jelas lah Mas. Makanya saya tanya Pak Edi ini, tak tanya benar-benar. Oh. Jawab Pak, diem aja. Oh ngapain? Nah terus udah sekarang gini ya, pokoknya anak cucu saya mau boyang ke kota bumi. Si Ilyasnya cuma berapa hari Pak, nggak tahu sampai kapan, nggak tahu ngomongnya Pak Edi begitu. Nah si Nuni kan dia tantanya, Mbak Nuni sebenarnya hubungan sama Ilyas gimana sih? Nah saya itu biasa aja Pak, hubungannya biasa aja, nggak ada istilahnya berontak begini-gini istilahnya. Saya nggak boleh ngaji ini saya juga kaget gitu. Ayam bahasanya reten bener. Ya kalau udah ke situ ya susah Mas. Ari nggak ada ini ya, nggak ada laptop ya? Hari siapa? Ari jenengan Alah, nggak ada ya? Ari yang ke laptop. Nggak ada main dia. Oh. Iya. Ya tahu kalau si di ini harus HP-nya Agus juga ya. Ya Mas ya. Apa? Kalau di ini umpama laptopnya bisa ke sini. Tapi HP-nya kan si HP-nya si Agus. Tapi laptopnya dibawa Agus apa di rumah? Misalnya di rumah. Oh, kalau di rumah sih masih bisa nanti. Tetapi kan monitornya pakai HP. Iya, kalau zoom-nya kan ada di laptop itu, Pak. Bisa sih. Zoom-nya ada di laptop. Gak tahu ntar coba dulu aku tak HP di sini dulu. Iya. Tadi pagi. Iya, Datang itu. dia mau ke sono ngajakin satu. Hah? Bapak. Terus kemarin kamu katanya ke sono, emang Iya ke kenapa? sono saya. Kemarin itu cuma main doang saya mah. Main ke Ilian Ke apa? sama si Ita. Minta. Orangnya tuh cuma main ngobrol. Maksudnya mau main mau lihat warung. Iya saya juga ngeliat di Facebook kan. Hmm. Ini udah usaha nih. Nah, yang awal mukmin awalannya nih. Awal cerita. Nah, awal ceritanya itu Mas Amir. Pak aku. Mas Amir. Oh Amir. Amir. Mas Amir. Si Amir. Iya. Amir cempreng. Iya, Amir. Terus gimana? Amir Rosidin. Rosidin. Oh. Dia cerita ke saya, nanya ke saya. Tadi sih nggak tahu loh. Sebenarnya saya nggak tahu kalau si kakak Aucuk, kakaknya Ilyas itu maksudnya gerombolannya Khalil itu. Tadinya saya nggak tahu. Tahunya itu dari Amir. Oh gitu. Jadi ketemu di mana tuh? Ketemu di mana? Waktu Di daerah. Enggak, lagi main bola. Oh Lagi iya. main bola. Pas Lebaran, soalnya Lebaran.
udah tuh apa namanya, saya nggak tahu kan, nggak tahu cerita ceritanya, suruh dipantau aja kan si Ilyas tuh liatin, makin kesini yang kemarin sih itu kan bolak balik kursus itu kan ya sama kursus. Oh, yang itu saya juga Soto itu. lihat di Facebook, Ya, ya itu kursus. apa belajar sama si gitu, Ucup. nah terus gue curigaan Amir ini makin kuat. Oh, si Amirnya. Jadi Nanya ke saya lagi gitu. Terus terakhir itu yang pas Uminya meninggal, Uminya si Oleh di Bogor. ke Bogor. Si Oleh ke Bogor dong, masih Iya. ini. Iya. Aku cepat ada di sana. Aku cepat ada di sana. Iya lah, namanya saudara kandungnya Nah, gerung-gerung Oleh juga ke sana. datang ke situ. Sono. Karena kan memang teman-temannya si Ucup, Iya. ya kan? Yang maksudnya yang udah membalik sudah dinonaktifin, udah nggak di jamaah gitu maksudnya. Sama Holilnya juga semua, Holilnya juga ada. Ada kolnya juga. Ada juga. Ada fotonya gitu. Iya, ada fotonya. Fotonya terus nanya tadinya nanya ngapain tuh Ilyas tuh di sana kumpul-kumpul gitu. Si Amir. Ya, tadinya kan nggak tahu kalau Uminya meninggal. Oh, ada acara. Bukan ada acara maksudnya. Di sana itu Uminya meninggal. Jadi di sana ya sama kumpul lah gitu. Ya, udah dari situ. Nah, yang nggak tahu ya, saya juga dari obrolannya gitu sama si Ilyas itu. Enggak, maksudnya kalau enggak dulu yang si Amir tadi cuma hanya segitu doang. Tetap nanya-nanya gitu, Enggak, maksudnya terakhir hanya sekedar di Bogor itu bahwa Ilyas ini foto sama mereka lah intinya gitu. Sebenarnya sih kecurigaan Amir ya, kecurigaan Amir itu ya si Ilyas itu gelagat-gelagatnya gitu, kayak udah terpengaruh. Oh iya kan di sekelompok ya. Ya nggak tahu lah itu mah, saya juga pun nggak ngerti kan kayak gimana kan. Itu cuma nanyain terus ya maksudnya wanti-wanti ke saya gitu. Udah sih cerita ke mama, emang sih ya nggak tahu sih sebenarnya. Ya maksudnya kemarin ketemu si Ilyas bahas apa? Cuma main doang. Tadi cuma main loh sekarang. Nah dia nanya si Amir, si Oleh nih. Kan saya cerita ke mama cerita ke Nuni. Masalah itu. Masalah si Amir. Ya Amir suka nanya-nanya itu. Iya, nah udah dong. Otomatis sih Nuni cerita dong ke Ilyas dong. Udah nanya emang si Amir cerita apa? Oh, si Oleh nanya. Iya, ngomong gue ya. Nah iyalah lu tau lah gitu kan. Apa kan antara sama tanggal Ucup juga gitu. Nah si Ilyas kan udah tahu sebenarnya arahnya tuh udah tahu gitu kan, arahnya udah tahu gitu. Berarti saya ngobrol-ngobrol aja tuh, udah pokoknya dia sampai saya belak-belakin gitu. Terus lu gimana gitu. Si Ilyas ini gimana ya dulunya gitu. Ya gue tetap Jokan, tapi akidah gue nggak kesana. Udah gitu. Iya. Saya langsung maksudnya akidah itu nggak ngerti kan, awalnya kan kita cerita gitu tentang masalah jamaah apa yang sempat saya dengar tuh tentang Holil itu biasalah yang bercerita tentang masalah Isrun, kalau Isrun yang dipaksain gitu. Ya kan itu kan senjatanya Holil kan. Nah gitu. Nah itu sama ceritain ke saya gitu. Ceritain ke saya. Ya, saya kan namanya saya miskin ilmu gitu kan, nggak tahu dalil, nggak tahu ini. Ya saya ya nggak nanggepin gitu, karena pun saya kan udah istirja aja dalam hati gitu. Kok saya tuh pengennya tuh jawaban dari si Ilyas itu kenapa terus lu gimana gitu. Enggak kok, gue nggak ini, gue cuma ini doang simpati sama Ucup gitu, gue nggak ada apa-apa gitu. Pengennya dapat jawaban itu tapi enggak.
Ya jawabannya itu tadi. Gue tetap gue kan, cuma akidah gue nggak kesana gitu. Ya gue kalau Maksudnya akidahnya apa ini? makanya kan. Nah Waduh, terus, bingung juga ini. waduh kan saya ngeri. Enggak, kalau si Nuni gimana? Ya sini juga sama. Diam aja apa ya ikut ngomong gitu? Tetap sama juga ngomong. Iya. Masa lagi apalagi tentang Holil gitu. Hmm. Sampai mengiyakan gitu. Bener juga ya yang dibilang sama Holil gitu. Iya kayak masalah yang isrun, masalah yang perkawinan Perkawinan. yang kita kan dapat istihad gitu katanya kalau yang itu dicerai kan. Nah, katanya gitu, maksudnya kalau yang halal dicerai gitu. Oh, maksudnya kalau ada yang terpengaruh Nah, itu dipisah gitu. iya. Oh, iya, emang udah ada terjadi sih. Ya kan. Udah ada terjadi. Nah, itu juga mungkin awalnya dari simpatik sama kakaknya gitu kan, sama iparnya yang langsung tiba-tiba dicopot dari kamu balekan. Kamu coba tuh kan dari semua dicabut semua gitu kan. Mungkin ya sedikit nggak terima kali dari hati gitu. Terus juga mungkin ya Aucuknya juga yang mempengaruhi. Saya bingung tuh jawaban dianya. Nggak yang menolak gitu, maksudnya kalaupun ditanya enggak, aku nggak apa-apa, aku ngaji gue tetep gitu. Pengennya sih itu kan enggak, jawabannya nggak kayak gitu. Yang diseselin juga kenapa pengurus di sana itu, pengurus di Gudara itu nggak ada yang ngomong, nggak ada loh yang ngomong langsung ke Ilyas itu, nggak ada loh. Nanya itu nggak ada. Semua dari belakang semua, Amir semua segala. Maksud saya gitu, maksudnya kalau memang dari pengurus itu udah ada tanda curiga gitu, tanya gitu ke orangnya, klarifikasi ke orangnya gitu kan. Jadi jangan sampai suuzon gitu. Terus sekarang kondisinya ibu kamu gimana? Ya kalau mamah mah maksudnya kondisi gimana nih? Dia ngomong kan cerita itu kan shock kan, apa enggak, apa biasa Ya, aja? iya juga, Saya kayak tadi Pak Haji cerita itu saya kaget lah, kok ya. ibu malah udah tahu. Saya bilang kalau masalah gitu disimpan dulu Pak Haji. Saya bilang, oh si Pering cerita. Justru yang cerita duluan itu si Nuni ke mama. Oh, Nuni cerita gitu. Udah duluan. Oh, Dia terus cerita terus duluan. mama nanya gitu. Mama diem justru. Oh, malah dia. Malah diem. Hmm. Cuma yang kenapa saya cerita tentang Amir yang gini-gini, mama udah tahu, jalurnya udah tahu gitu. Oh, iya. Nah, begitu dia udah kepikiran. Jadi saya tapi si Nuni itu cerita ya sebenarnya, sampai nunjukin si Nuni itu rekamannya Holil, rekaman ininya dakwahnya gitu, nasihat Holil. Nunjukin kayak gitu ke mama, cuman mama kan nggak nanggepin kan, maksudnya juga mama juga nggak dalil, nggak apa, maksudnya nggak inilah ilmu kan, masalah ilmu begitu kan nggak ilmu, cuma ngerti, cuman ya masalah isrun itu, kalau masalah isrun tetap dia ngomongnya kan gitu. Dan kalau isrun kan, kalau kita ya isrun ya namanya isrun utang gitu kan. Saya kaget juga pagi-pagi mau berangkat tadi Pak Haji yang nangis juga loh kan. Iya. Saya kaget juga, saya nggak nyangka gitu kan di situ. Pak Haji Saipul kok udah cerita baru bentar langsung nangis. Udah Pak Haji masuk ke dalam aja, kita gini ke sini. Udah ketambahan sih nangis lagi di sini. Udah mau panik Ya, emang. gitu. Karena kan papa itu kan orangnya emosi ya. Iya. Kalau dia cerita, sebenarnya sih takut loh. Sabtu ini kan ngajakin ke sana. Sabtu ya. Saya takut loh. Takutnya tuh apa? Jadi kayak kalau kita ke sana, kan baru kemarin nih saya ke sana cerita. Takutnya saya disangkanya tuh saya ngomong-ngomong begini ke papa, terus papa langsung nggak terima, langsung ke sana. Ibu ya nanti malah ini suuzon, sakit hati apa gimana kan. Saya yang tadinya nggak mau, makanya saya bilang aduh ntar aja deh kalau mau ke sana gitu, maksudnya ntar gitu. Udah akhirnya nggak jadi kan, karena udah mau ngobrolin dulu sama Samin. Terus ini kok beliaunya cerita, kok tahu saya ketemu Ilyas di Jaya Online, siapa itu?
cerita si Si Amir. si Ilyasnya si Ilyas, Oh, Ilyas cerita ke Ilyas Nuni cerita ke Mama. Oh, kalau waktu di daerah ketemu sama saya. Iya, kemarin juga Oh. si ini cerita si Ilyas ke saya. Oh iya iya iya. Jadi Kemarin gini. gua ngobrol-ngobrol Jadi sama gini. Mas Amin. Kita kan udah gak pernah ketemu. Saya coba komen juga nggak pernah sih di Facebooknya, cuma ngeliat doang gitu. Jadi waktu saya online terakhir itu kan malam-malam. Nah, saya kan nebeng sama Pak Bagio sini. Nah, datang di meja itu, di meja absen. Nah, kebetulan dia pas di situ, Mas Amin gitu. Gimana kabarnya gitu. Habis tanda tangan ngajakin ojok gitu, duduk. Lah, itu ternyata emang si Elias itu emang sudah dipantau semuanya. 4S itu udah mantau dia. Lah itu kan di kelompok itu ada sepupu saya. Ya, ada tahu namanya Yudi. Nah, dia tuh dari jauh kan piket Senkom tuh. Dia tuh perhatiin saya ngobrol. Jadi memang itu acaranya bukan ngaji, kayaknya sudah khatam sih. Jadi itu nampilin ini doang gitu. slide apa ini itu video dari Aceh mana nih gini iya. dari Jakarta Timur gini. Jadi selebihnya cuma cerita-cerita aja Habis itu didoain. Jadi kita santai kan. Nah, itulah ngobrol panjang. Itu loh, Per. Nah, si Yudi itu merhatiin. ngobrolnya ini. Nah, isinya obrolan saya ceritakan. Nah, isinya obrolan itu si Ilyas itu memang dia cerita ke saya udah nggak nyaman. Dia bilang, saya kaget juga tuh, saya kaget gitu. Nggak nyaman jadi dia bilang sih dari kepengurusan gitu. Loh, kenapa? Saya bilang gitu. Sampai kan wakil KI dia tuh. Nah, pokoknya saya ini Mas nggak nyaman lah. Masalahnya saya nasihat suruh memperkuat sesuatu yang nggak sesuai Quran hadis. Dia tuh bilang gitu, loh emang yang dinasihatin apa gitu. Ini kemarin kan kalinya si Mas Mul juga kenal sama saya, juga kenal. Dia nggak kayak udah mau setting sih. Dia udah merasa di ceritanya. Jadi dia itu WA saya nanti nasihatnya bab ini, bab persenan, kan bab kurban. Nah, begitu saya nasihat, saya udah nggak nyampe ke situ karena sudah bertentangan dalam hati saya. Disuruh jelasin Mbak Isrun itu yang 25%, 50%, 70%, 10% saya udah nggak stop karena itu dalil infak itu tidak ada apa sih dia bilang nggak ada nisabnya. Infak itu nggak ada nisabnya, di Quran itu nggak ada nisab infak itu nggak ada, jadi ditentuin itu nggak ada. Yang ada zakat kita nggak pernah diurus. Itu juga cerita yang saya kaget itu. Tapi saya ini aja, saya dengerin aja itu cerita. Terus masalah pembelaan ya saya nasihatin untuk diri pribadi saya sama anak-anak saya. Jangan sampai kita bela-belain suatu pembelaan sedangkan anak istri kita nggak keurus, istilahnya kekurangan gitu. Jadi memang Mas Amin saya sama sekali nggak menyinggung apa yang dimaukan, itu mungkin jadi pemimpin. Dan memang sebenarnya saya udah nggak pengen jadi pengurus. Kalau mau diberhentiin enggak apa-apa, diberhentiin jadi ya biasa juga nggak masalah gitu. Terus dia juga cerita juga masalah kakaknya di YouTube itu. Nah, istilahnya harusnya kan bersyukur saya sudah bisa kena PHK, terus ada kerjaan lah atau jualan gitu. Nah, adapun kedekatan kakak saya dengan saya ya wajar, namanya dia kakak kandung saya, dia bilang gitu. Adapun saya di sana lama belajar ya mampulan, urusan dia terpengaruhnya biarin aja, bodo amat. Nah, gitu. Jadi habis itu kan yang saya terima itu si Yudi juga sempat telepon saya. Saya lagi di Lampung telepon, ini ada apa nih? Taunya dia merhatiin saya ngobrol. Terus saya ceritain gitu. Dari hasil cerita itu kata dia mau buat musyawarah kecil 4S di situ yang nggak ada Ilyas gitu. Nah, untuk bagaimana caranya nanti ke depannya gitu. Jadi apa yang hasil dari hasil pembicaraan saya dengan Ilyas itu nanti buat bahan musyawarah gitu ceritanya. Nah, terus si ponakan sepupu saya kan nanya, jadi kesimpulannya sampai menilai Ilyas itu kayak gimana Mas?
biasanya memilihnya dia sudah mulai kepahamannya itu sudah dua, jadi antara jamaah dengan enggak. Kalau umpama dia ngakuin jamaah mungkin ya sebatas masih di dalam saja, tapi cuma untuk masalah apa namanya, hal-hal yang lain yang menjadi kontroversial di jamaah dia nggak mau. Ya, itu. Saya ngasih kesimpulan gitu. Iya gitu, dia juga sih orang ngomong gini, gue tetap welcome kok gitu, cuma mungkin yang dimaksud dengan akidah itu yaitu hal-hal yang dari kontroversi di jamaah itu, masalah ya kayak kan kemarin mungkin ya kayaknya sih pas Aucup itu udah tahu dia ini halal gitu. Nah keluarganya si Teh Mary ini maksudnya cerai aja, disuruh cerai gitu. Teh Mary itu siapa? Teh Mary itu istrinya Ucup. Oh, istrinya Ucup. Maksudnya itu. Nah kan dalam mereka kan ya anak perceraian kan dilaknat sama Allah, masa gitu. Nah, Itu si Ucup itu teman saya kuliah dulu. Iya, Saisa di Pondok Gede itu. Cuma sudah lama ya, Bang. Saya tuh dari dulu dulu kan waktu di Tangerang Berat kan pernah datengin ini halakoh tuh yang saya aja itu kan. Dia timnya itu si Ilyas, Eko, terus siapa itu Pak Agus, itu satu tim itu Cakung. Nah terus ada maklumat itu saya follow, hilang dia, nggak ada kabar. Di Facebook juga udah nggak berteman apa gimana, saya tuh ngilang. Dia kan safari kemana-mana, ke Kalimantan. Oh ini apa halakoh itu. Tahu-tahu nggak ada, ini kemana nih anak. Ya udah nggak pernah komunikasi. Dulu di Facebook masih suka komen-komen itu. Sekarang udah retek dia ya gerombolan halal. Udah jelas gitu ya. Udah jelas itu. Jadi maksudnya di Facebook itu dia udah kayak gini loh, ngapus pertemanan gitu. Kayaknya kan nggak muncul lagi kan. Kalau Ilyas sudah lama sih, sama saya kan berteman udah lama sama dia tuh. Nah, jadi lah kok dia cerita kemarin masalah kakak saya, oh ini kakak sampean ini yang Ucup ini yang dicakok itu kakak saya. Saya baru nggak itu. Ketakutan kita itu gitu kan. Ya kasihan. Apalagi si Nuni gitu. Ya ngaji dari kecil gitu loh. Awalun mukmin di sini gitu, mau apa gitu. Kasihan gitu. Ya kepikiran pasti kan orang tua kan ngaji dari kecil. Iya pasti. Dari kecil ikutin terus segala gitu. Tapi dengan yang kayak gitu nggak mental gitu, malah ditangkep, malah dijadiin bahan pertimbangan gitu. Kayak apa segala kesehatan kalau itu dijadiin bahan pertimbangan, dijadiin iya juga ya gitu yang disesalin gitu. Kalau itu kepikiran, ya kan kita tahu sendiri kan masalah yang kemarin 30 ini kan 30 poin itu kan memang udah kalau udah sampai kena gitu, sampai kita nggak diurusin kan, nggak boleh ngurusin kan. Terus juga kita dengar cerita ya benar-benar nggak diurusin sama jamaah, boro-boro nggak diurusin juga sama si gerowanya Holil, sama jamaah pun enggak gitu. Ya, kita kan takut di situ kan, apalagi anak-anaknya masih kecil, belum tahu ya arahnya kemana. Taunya kan anaknya ngaji, ya kan. Nah yang di sana itu katanya gitu, udah sampai nggak boleh ngaji anaknya Ucup. Bahkan lagi maksudnya ngaji gitu, anaknya tetap ngaji, cuman akhirnya nggak boleh ngaji, bener-bener diasingin di sana itu. Si Ucup itu. Di ini Cakung itu. Nah maksudnya kenapa gitu nih, pengurus udah mendeteksi tapi kok dibiarin aja. Nah si Ilyas cerita nih malah kayak ngejauhin gitu. Malah yang maksudnya menghindar, ngejauhin gitu. Apa nih maksudnya gini. Kesal juga dia, sempat ngomong dengan ada kesel gitu ngomongnya. Maksudnya, ya mungkin udah ngerasa gitu, ngomong kayak apa kayak gitu. Ngomong kayak ke gue gitu gimana gitu. Dia malah disingin gitu, kayak dijauhin gitu maksudnya. Ya nggak tahu lah. Ya harusnya gini, ini kan saya udah dapat info waktu ketemu dia, saya kan udah jelas nih omongan saya sama dia, si kan jelas. Jadi intinya
Ilyas itu nggak nyaman jadi pengurus, gitu kan. Nanti sampein aja ke si Amir, ya. Nah, nanti kan Amir kan bisa nyambungin sama kayak kelompok tuh, Mas Mul. Nah, jadi intinya kalau memang Ilyas itu udah nggak, istilahnya udah nggak layak jadi wakil karena nggak mau memperkuat, kan namanya di Jamal kan harus memperkuat. Dia nggak pernah memperkuat sama sekali, justru mendong-doni. Masalahnya si Yudi nih, saya cerita lagi ya. Si Yudi cerita sama saya nih. Waktu Lebaran itu kan emang dia udah pernah cerita, saya abaikan saja. Jadi waktu puasa itu kan ada asrama online itu. Iya. Nah, di sana selektif banget, nggak kayak di kita mah santai. Iya. Jadi setiap hari itu harus laporan absen, jamaah, absen. Nah, kan yang nggak suka absen ini si Elia sama istrinya tuh. Iya. Nah, begitu di Japri, jawabannya gini, saya nggak bisa seperti ini karena saya ibadah itu bukan karena apa ya, bukan karena manusia, saya ibadah itu karena Allah. Jadi Allah yang tahu saya ngaji apa enggak. Percuma dong saya absen tapi saya nggak ngaji. Akhirnya kayak gitu. Akhirnya saya ingat juga itu. Oh iya, kamu dulu pernah ini ya, pernah cerita. Iya Mas, itu udah jadi bahan omongan itu, gitu katanya. Tapi sih nggak di grup gitu nggak. Ini Japri kan. Ada yang nanyain gitu, jawabnya gitu loh. Iya saya sih ya tetap curiga ke arah sana tuh tetap gitu. Karena dari segala omongan yang dia sampaikan ke saya itu bukannya menolak, maksudnya bukannya bilang enggak gitu, bukannya bilang enggak, tapi malah jadi bahan pertimbangan kayak Holil gitu kan. Segala apa yang dia omongin Holil itu ada benernya juga gitu ngomongnya. Makanya tuh langsung, aduh kok gini sih. Udah tuh dari situ dia cerita apapun nggak saya dengerin. Segala dia cerita, wah kesana kesini pokoknya cerita yang masalah ya itu pokoknya dalil-dalil yang gini gitu. Saya udah nggak dengerin lagi karena saya udah kepikiran, aduh ini mana ini gini. Karena dia mau balik juga sih, yang ngerti dalil sih ya. Iya. Dia balik kan itu. Pernah mondok, Gading kan di Gading. Nah dia sampai ngomong begini loh. Ya kan di Jamal tuh coba ada tuh tim sapu bersih. Tim sapu bersih, dia ngomongnya tim sapu bersih gitu. Jadi dia nyapu bersih yang kira-kira udah terdeteksi si Holil ini sapu bersih gitu. Nah dia ngomongnya Amir tuh tim sapu bersih gitu, sampai ngomong kayak gitu. Padahal temenan juga sih dia. Iya makanya kan saya giniin si Amir ya, kan temennya gitu. Lu ngomong sama dia, ngobrol sama dia mau gimana. Iya, giliran gua ngobrol sama dia, telepon kan, terus yang ini Ucup ini apa ngomong, malah Ucup yang ngomong. Itu ditelepon ya. Oh benar. Teleponan gitu, nah Ucup ngomong malah ngadu debat dalil gitu. Si Amir ceritanya kayak gitu. Makanya ini bingung juga nih ceritanya gimana nih, apa yang ketakutan si Amir yang maksudnya terlalu ini gitu, maksudnya suzon gitu si Amirnya nih, karena dia ngelagat sedikit tapi langsung suzon gitu. Apa si Ilyas memang udah tapi ya sembunyi-sembunyi gitu, pura-pura ya kan. Nah ada cerita juga kan, maksudnya udah lu tetap apa di ngaji tetap gitu, cuma lu ya gitu akidahnya, kata dia, yang kata dia akidahnya udah beda ya udah. Iya Makanya sih ketakutan papa tuh itu, ketakutan ya benar-benar nauzubillah min dzalik, sampai iya gitu, sampai benar-benar yang melenceng gitu. Takut, papa itu takut. Iyalah, namanya anak mantu, lagi papa itu kan cucu, pengurus lah, kita ngerti ya kan. Ngerti yang bukan yang jamaah yang biasa-biasa aja gitu, yang cuma ngaji gitu doang. Enggak, papa juga kan alhamdulillah pahamannya kan ini kan, ngerti dalil-dalil, paham gitu. Makanya takut gitu anaknya itu sampai kayak gitu. Tapi kalau papa ngomong langsung itu, papa tuh orangnya emosi, takutnya tuh malah ini antara ya anak sama mantu malah jadi malah jadi saling sakit hati gitu. Iya. Makanya takutin itu. Makanya ini
ya coba nanti kamu itu dulu deh nelpon si Elias gimana ini, ya kamu nelpon ceritain bapak aja gitu, bapak itu sekarang gini Saya nggak berani sebenarnya, terus terang saya tuh jujur nggak mau cerita apa nanya-nanya masalah kayak gitu, saya ini takut gitu. nanya ke siapa, ke Elias? Si Ilyas masalah apa oleh apa ini oleh itu nggak berani saya mau nanya-nanya, karena satu saya nggak ngerti dalilnya ya kan. Kedua juga saya nggak terlalu paham masalah di dalamnya kayak apa kan. Memang ya 30 poin itu cuma kan masalah ke dalamnya saya nggak ngerti gitu. Ya 30-an apa aja nggak terlalu. Iya, maksudnya yang apa sih yang salah gitu, apa saya nggak ini. Nah, dulu waktu di daerah Ya ke daerah ikut, cuman kan Oh. maksudnya ininya loh apa poin utamanya kenapa sih yang harga beda tuh kenapa gitu. tahu si Inno nggak? Hmm. Itu yang waktu habis 30 poin dinonaktifin Ya mana sih? mau balik korati. Kenapa? Ya itu kan gara-gara 30 poin itu. Gitu. Makanya kan saya di kelompok kan hati-hati bahkan nyampe jangan sampai keceplosan. Jadi kan poin nih satu kan banyak 30 kan, salah satu poinnya gara-gara dia dinonaktifin itu membahas bab takfiri itu loh. Takfiri itu mengkafirkan orang Islam yang bukan golongannya. Gitu. Kayak kita ini coba kamu selama masih kecil, sejak kecil sampai sekarang, kalau orang luar itu orang kafir bukan? Kafir. Ya kan? Iya. Nah, maksudnya 3 orang itu mentakdil, kan bahasanya kan takdil subhat kan di itunya. Kan saya nggak dapat soft copy-nya. Kan rekam aja nggak boleh kan. Nah, tapi kan saya mengikuti ini saya pakai. Jadi ini termasuk poin-poin yang mendasar itu ya takfir itu. Ya mereka itu istilahnya mengkoreksi gitu loh. Bahwa orang jamaah itu jangan sembarangan mengkafirkan orang luar gitu. Dia terlontar kata-kata itu. Iya, syaratnya mengkafirkan itu ada. Jadi nggak hanya gara-gara beda bukan golongannya atau istilahnya nggak beat ke imam kita terus mereka dikafirkan, mereka orang kafir, itu jangan begitu gitu. Akhirnya kan disanggah oleh pusat itu di takdil itu. Nah, kita tuh nggak ngafirin orang di luar jamaah gitu. Kita itu hanya apa sih itu? Ada kok saya catat kok. Kita itu hanya netepi Quran dari jamaah. Nah, cuma jawab sanggahannya itu begitu doang, Fer. Nah, sedangkan di bab takfirinya itu mereka 3 orang itu menjelaskan bab dalilnya di Quran hadis ada semua. Jadi Inung itu seolah-olah ini antara 3 orang sama pusat ini kok lebih mantepan yang ini nih gitu. Kok menjelaskan bab takfiri jangan gampang mengkafirkan orang, dia sanggahannya hanya dalil yang minim sekali gitu loh. Itu Bapak kalau kita akhirnya gara-gara itu dia dinonaktifin itu. Padahal secara logika jadi bingung gitu loh. Jadi bingung. Sekarang kita posisinya itu kita anggap orang luar itu kafir bukan gitu-gitunya gitu. Tapi kalau dari pusat dari takdir subhat itu ya kafir ya. begitu dituduh dari 3 orang itu kalau kita itu mengkafirkan orang luar, kata pusat enggak, saya enggak mengkafirkan orang. Nah, gitu. Nah, gitu loh. Nah, akhirnya kan oleh 3 orang itu ditakdir lagi, diluruskan lagi. Loh, bener enggak? Kita itu nggak ngafirin orang luar, bener enggak? Akhirnya dirinci lagi tentang kenapa kok sampai orang jamaah mengkafirkan orang di luar. Sholat aja nggak boleh imam dengan makmum dengan mereka. Itu akibat apa? Apa sih buah dari takfiri, buah dari kita mengkafirkan orang. Emang kita pernah mau boleh sholat di luar? Kan nggak boleh. Kalau umpama terpaksa sholat kan kita sholatnya sendiri masing-masing. Itu. Padahal nggak ada dalil yang menjelaskan orang makmum dengan orang luar kita sholat sendiri itu nggak ada. Jadi kalau sholat itu ya makmum sama dia gitu. Itu yang jadi pembahasan. Gitu. Salah satunya itu. Nah, begitu si Inung dipanggil ke daerah karena dia argumen, ya dia pintar juga sih, pintar dalil, hafal Quran juga. Akhirnya ya udah di-cut sama daerah di kelompok udah diumumin dia. Makanya udah nggak boleh ngajar gitu.
makanya dari itu saya hati-hati gitu kalau cara mengajar saya, bahasa saya takutnya ada yang ngerekam. Jadi gimana sih ya? Saya juga jadinya malah bingung kayak ini. Makanya saya ngobrol sama Pak Jiwawan nih, Hmm. sama Pak Jinario sampai Jumat. Nah, ada yang nanya tentang 30 poin, udah nggak usah bahas 30 poin lah. Nah, Hmm. kenapa Pak Haji? Dia bilang, tambah pusing, bukannya paham malah tambah pusing. Iya, malah jadi kebimbangan di ini loh, di kita loh kan jadinya. Jujur kalau aslinya ya, jujur nih ya, bukan saya mengiyakan mereka sih enggak. Di 30 poin itu memang kuat, dalilnya kuat. Kalau saya dengar, tapi kan saya nggak bisa membuktikan kamu dalilnya yang mana, karena kan saya nggak punya ininya, nggak punya soft copy-nya. Waktu itu saya pernah minta ke Mas Wanda, nggak dikasih, katanya yang diberi hak mau balik daerah sama KI daerah. Kita nggak tahu, nggak boleh. Kita nyampaikan ke jamaah di kelompok nggak boleh. Kalau emang benar kita itu yang dituduhkan mereka kita itu enggak, ya udah dibuka aja sih gitu maksudnya. Tapi Mas Wanda kan demanya begitu ya, nggak tahu lah Mas ya. Gitu. Itulah salah satu. Makanya kasihan juga tuh si Inu, anaknya 4, sekolahnya di GSI 2. Sekarang udah bikin rumah sih katanya, jadi jarak sana. Jadi kembalikannya dicopot. Gara-gara itu. Tapi ngaji nggak? Enggak. Ya masih ada. Kamu masih ada. Kamu masih ada. Ya itu. Makanya nggak ya, tau lah jalan pikiran sih di situ. Saya juga ya bingung lah. Ya, Kita tuh di zaman tuh harusnya ditekenin lagi gitu. Kalau yang kayak gitu-gitu tuh harus diapain gitu. Ini ya. Kayak yang dibahas di Ilyas itu apa tuh? Bab infak ya. Saya kan pernah ngaji online. Pernah ngaji online itu. Kalau saya kan ya alhamdulillah Quran udah khatam ya. Udah bolak-balik saya sampaikan. Pernah ikut ngaji online enggak? Iya pernah. Pak Iwan Abdillah pertama itu Al-Baqarah. Di situ kan ada dalilnya wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, dan sebagian dari harta kalian infakkanlah gitu kan. Nah, itu beliau tidak menjelaskan kalau dalil itu tuh buat persenan, itu enggak ada. Pertanyaan saya pertama, apakah memang itu jangan disampaikan karena online, banyak orang yang akses, bahkan orang luar mungkin bisa ya. Akhirnya diputuskan ketika mengajar jangan disampaikan. Atau memang ayat itu penjelasannya bukan infak persenan itu. Tapi kemarin ya sempat kan keluarga tuh ya, keluarga ini debat masalah itu kan, masalah kayak isu pesanan gitu. Keluarga mana yang sini? Nah, si Ayayan kemarin tuh dalilnya masalah persenan itu, masalah. Cuman saya juga nggak ngikutin, saya nggak cerita doang. Saya juga nggak ngeliat-liat kan. Itu kalau sempat ada inilah, ada debat gitu. Tapi Ayayan ini pun bilang ya ada dalilnya gitu, masalah itu yang dibilang sepertiga ya, ada nggak sih gitu, sepertiga hartamu untuk sembelilah gitu. Yang ceritanya kafaroh, jadi kafaroh. Jadi kalau mau infak itu jangan semuanya gitu. Nah itu hal kayak gitu kita tinjau analisnya, saya juga belum nyampe. Tapi yang jelas yang disampaikan Pak Iwan itu waktu online begitu. Jadi sama sekali tidak menyebutkan bahwa ayat itu untuk infak persenan gitu loh. Yang sudah diatur di kita kan. Ada 2,5, 5%, 7,5, 10 itu nggak ada penjelasannya. Ya, saya pertanyaannya di situ, apa memang nggak boleh disampaikan? Udah sebelum mengajar itu dari kesepakatan guru-guru nyampein yang umum gitu, atau memang pengertian ayat itu bukan infak persen? Itu saya tanda tanya. Ya sedikit gitu, padahal poinnya di 30. Iya. Jadi bab takfir yang main infak aja baru 2, yang lain 10. Jadi ternyata Makanya sih pengennya begitu, kalau memang
saya lihat itu ada kategori yang namanya sih pengurus gitu loh, dari sisi pengurus itu deh gitu. Coba ngobrol, coba ini gitu, maksudnya pasti terjadi perdebatan di situ. Iya. Karena Ilyas mengiyakan ya, tahu sendiri Halil itu kan secara ilmu Al-Quran hadis kan udah ngelotok kan, ya kan, semua pasti tahu ada dalilnya gitu. Udah tahu dalilnya, mungkin membenarkan itu karena ya sesuai dengan Quran ya nggak tahu lah, nggak boleh ya, mereka yang mereka anggap begitu tuh pasti udah sesuai dengan Quran hadis karena dari Halil itu gitu. Nah maksudnya ya dari kitanya gitu, coba maksudnya kalau memang itu salah ya jalannya di mana, maksudnya ininya di mana gini, hadis balasannya kasih kayak lurus juga gitu, maksudnya biar dia kalau dia memang salah ya lurusin gitu, jangan sampai dia udah begitu makin dijauhin gitu, dia luruskan gitu. Nah itu pengennya sih gitu, bukannya ya dijauhin di ini. Berarti itu sampai sekarang dari pengurus kelompoknya nggak ada tindakan? Nggak ada. Salah kalau gitu. Iya kan, jadinya kan malah kayak ngejauhin, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang berani ngomong gitu. Justru gini, kan saya udah ngomong sama Yudi juga kan, kan dia udah denger juga kan. Jadi intinya Ilyas nggak nyaman jadi pengurus. Kalau emang udah kesempatan ditanya, kesempatan nih, gimana gini, oh dia jawab gitu, ya udah mulai sekarang sama jamaah biasa ya, malah enak akhirnya, ya nggak? Daripada ditahan-tahan begini, masalahnya posisinya wakil KI loh. Iya. Kalau penerobos tahu masih bisa, nggak wakil loh. Wakil KI itu sih Ilyas itu. Kan saya bilang kalau memang ternyata nasihat yang pernah dia sampaikan itu nggak sesuai di kita gitu, udah kurangin aja aktivitas dia nasihat, pelan-pelan, tapi jangan langsung dicabut gitu. Tadinya saya begitu pengennya, kalau langsung dicabut kenapa nih, nggak ada apa nih gitu kan, takutnya kan saya pikir kan katanya ngomong sama Mas Amin, saya udah nggak ini nggak nyaman jadi pengurus gitu kan. Akhirnya kan ya udah kalau mau langsung cabut aja gitu, mau orang kayak gitu. Cuma kan enaknya kan ya kurangin aktivitas nasihat, kalau perlu mau obrolin sama pengurus sama ini kan itu doang ya kan. Kita kan dari 30 itu kan ya takutnya dia udah Halil ya nasibnya ya begitu. Kalau ternyata yang Halil itu salah gimana? Kita udah ngaji dari kecil gitu kan, udah yang Quran hadis gitu, tiba-tiba melenceng dari, ya kan ininya Halil kan selalu melenceng sama kita kan, maksudnya ada yang melenceng gitu, mungkin ada satu yang sejalan tapi pasti ada yang melenceng juga, ada yang nggak setuju gitu. Sedangkan kita kan dari istihad juga kan, contohnya kan istihad dari bapak ini. Ya udah, jadi gimana tuh Bapak hari Sabtu? Enggak sih, nggak jadi. Kalau bisa ditahan aja. Nggak jadi sih, udah ngomong sih nggak jadi gitu. Saya juga udah wanti-wanti. Kalau gini loh, kalau umpama ini baiknya malah gini, Ibu suruh cek sama si Nuni aja, kapan main ke sini gitu, jangan Bapak yang kesono. Ngomong sini main gitu, biar pada ke sini. Gak baik juga loh kalau kesono. Iya, terlalu Iya, apalagi kamu habis dari sono. Iya, terlalu ngejat sih. Ya udah dirangkul lah, orang kayak gitu harus dirangkul. Saya tuh kemarin tuh karena saya pribadi tuh nggak tahu dalilnya, nggak ngerti ilmunya gitu, jadi segala yang dia omongin ya kita dengerin aja gitu. Kita cuma aduh, kalau memang ternyata benar ini apa maksudnya udah ikutan ke arah sana, ya udah nggak saya dengerin gitu, nggak udah istirja aja, udah iya sih udah gitu aja mas, udah istirja, terus udah pikiran negatif aja udahlah, udah pasrah gitu. Karena pun setiap kita ngomong begini dia lebih ini masalah ini ilmu lebih siap, iya lebih kayak lebih wah ini udah ada nih dalilnya gitu. Sampai saya giniin kan,
terus kalau lu Isrun gimana gitu. Ya kalau gue mah ya kalau masalah Isrun, masalah pembelaan, ya kalau memang gue masih sanggup ya disanggup-sanggupin gitu loh. Kalau masih sanggup misalnya, kalau masih bisa ngutang buat ini, ya udah kita buat pembelaan gitu. Gitu kan. Kalaupun nanti kan dia kan sempat cerita yang masalah di pusat tuh nggak amanah soal ini gitu. Jadi udah di Ya. bener-bener udah di ini ya cekokin ya. Nah, ya kalau memang masalah di sananya nggak amanah, kalau kata saya nggak amanah, ya udah nerakanya neraka dia gitu. Yang penting gue udah sodako, gue udah infak, gue udah persenan, semua udah gue keluarin. Masalah di sananya nggak amanah, ya udah terserah. Kalau dia amanah jadi surga, kalau dia nggak amanah ya nerakanya dia, kayak gitu aja gitu. Waduh, berarti dia udah kayaknya udah mendalam sih masih lucu sih. Iya, Udah mendalam dia. makanya udah sempat ini saya tanya masalah lu gimana sekarang jadinya, kalau lu gimana sekarang, lu kan jokam cuma akidah lu gitu. Ya kalau apa, gua ngaji ya karena Allah gitu yang dibilang, yang dia itu maksudnya nggak, bukan yang karena apa sih yang dijelasin pertama ya, yang masalah yang absensi itu gitu, yang masalah absensi meja online itu. Jadi saya kalau ngaji bukan karena ingin disaksiin, karena ya ingin nyari ilmu, ingin Iya. dapat pahala dari Allah. Heeh. Jadi itu maksudnya itu, jadi apa ya istilahnya yang saya tangkap itu, jadi saya nggak butuh harus disaksiin imam kelompok, kalau datang harus disaksiin enggak. Jadi kalau saya mau ngaji ya udah ngaji, saya niatnya nyari ilmu gitu. Seolah-olah begitu, karena bahasanya kamu kan beda. Ya kalau itu sampai soal apa, inilah sampaiin aja lah masalah lah apa ya, kesana gitu. Kalau mau ke sana ya, kalau memang ditanya salah ya dirangkul dulu. Kalaupun dia ternyata debat mengeluarkan dalil versi dia gitu, ya disanggah dengan Dalil. yang kita yang bener-bener, oh ini dalilnya ada loh gitu. Oh dalilnya ada loh. Jadi jangan sampai dia membenarkan dirinya sendiri gitu, dan dengan diri apa yang dikasih Holil itu. Dari kita apa nih sanggahan kita nih gitu. Siapin juga. Iya, dia harus disiapin lah. Jangan sampai ketika dia ngomong gini kita nggak bisa ngomong apa-apa. Kita nggak, ya karena ada istiadat gitu ya kan susah. Kalau kayak gitu dia ngerasa menang. Iya. Sedangkan ngaji itu kan Quran hadis pedomannya kan. Iya. Harusnya menguasai udah nah ngerti. makanya kan pengennya itu yang ngobrol sama dia tuh kayak mau balik kayak gitu kan, kayak mau balik yang udah atau ada ilmunya gitu. Jangan sampai ya dia ngobrol, dia ada senjata buat ini, buat kayak dalilnya gitu, kita cuma gagapan nggak tahu. Ibarat, itu kan orang nyerang nonjok, jadi ya ini itu cuma nangkis ini jangan nangkis malah lari kayak gitu. Iya, soalnya dia udah yakin banget gitu, udah yakin dengan yang dia terima gitu, yang jadi dikasih tau malah nggak tahu itu kemarin ketemu saya juga nggak sampai mendekat gitu sih. Jadi cuma gitu aja dia. Apa mungkin dia mandangnya saya lebih tua terus apa ya istilahnya anggap saya orang di atasnya dia gitu kali. Nggak ada aja pakai model gitu juga enggak. Apa ya karena waktunya sempit, karena kita lagi ada acara itu, cuma gitu aja dia. Saya nggak nyaman dari pengurus. Nah, sampai dari wakil ngambil apa nasihat udah nggak ini nyaman kayak gitu. biar kalau memang ternyata yang pendapat dia dan itu salah gitu kan, ya kan tahu sendiri di kita ya, yang ini oleh ya jangan di ini yang dideketin gitu kan, jangan di ini kan. Iya nggak boleh kan. Yaudah insya Allah gitu aja ya. Sekarang Amin.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.